hari ini, Mbak? Ya, selamat kepada calon presiden Mas Prabowo dan calon wakil presiden Mas Gibran yang sudah mendaftarkan hari ini ke KPU. Nasibnya Mas Gibran jadi bagaimana, Mbak? Katanya tadi menunggu hasil Mas Gibran akhirnya resmi didaftarkan ke KPU kan, Mbak? Ya udah jadi calon cawapres dari bersama dengan Mas Prabowo itu. Artinya statusnya di partai bagaimana, Mbak? Ini udah resmi mundur dari PDIP. Mancing aja sih. Ya udah gitu aja. Ya udah sebagai cawapres Mas Prabowo kan. Ya udah. Sudah mengundurkan diri ya yang bersangkutan. Nggak ada pengunduran diri dan kami juga melihat bahwa hanya kata selamat yang bisa saya sampaikan kepada Mas Gibran. Udah itu aja. Pak, kalau perbincangan dengan Pak Gibran gimana, Pak? Bu, benar sudah mendatangi Mbak Puan? Bener, udah ketemu ngobrol-ngobrol, banyak hal yang kita bicarakan dan ya udah nggak masalah. Mas Gibran pamit ingin menjadi cawapres dari Mas Prabowo. Pamit dalam tanda kutipnya mengembalikan KTA? Nggak ada memberikan KTA, nggak ada lain-lain, hanya pamit untuk menjadi cawapres Mas Prabowo. Sebagai calon sekarang udah otomatis keluar dari PDIP ya, Mbak? Kan nggak, waktu itu memang masih diusulkan untuk menjadi jurkam dari PDI Perjuangan. Tapi ya setelah menjadi cawapresnya Mas Prabowo kan nggak mungkin jadi jurkam. Udah. Ya, kalau itu tanya Mas Gibran. Karena Mas Gibran balikinnya ke Mbak Puan katanya. Ke Mbak Puan katanya. Ya kalau gitu saya nanya lagi Mas Gibran gitu, gantian aja. Mbak Puan ini dengan Mas Gibran berpasangan dengan Pak Prabowo, bagaimana menjaga suara di Jawa Tengah nih, Mbak? Ya nggak apa-apa, pasti semuanya punya strategi. Kita sama-sama jaga suaranya yang ada di Jawa Tengah, ya kita lihat nanti kan seperti yang Pak Presiden sampaikan, biar rakyat yang memilih, biar rakyat yang menentukan. Tapi Jateng tetap jadi kandang banteng ya, Mbak? Baik-baik aja, komunikasi kemarin kan terakhir ketemu di Hari Santri. Mbak, tapi ini ada anggapan bahwa ini di era reformasi udah agak berbeda ketika ada anak presiden yang mencalonkan diri sebagai wapres. Ini Mbak Puan melihat etikanya seperti apa sih, Mbak? Ya Mas Gibran kan punya hak untuk bisa maju ikut dalam kontestasi karena setelah keputusan MK yang menyatakan bahwa di bawah umur 40 boleh maju asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah, ya artinya kan semua orang yang kemudian pernah menjadi kepala daerah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah kalau memang ada kesempatan mempunyai hak untuk maju dalam kontestasi dan didukung oleh satu partai politik atau gabungan partai politik, ya memang sudah bisa maju. Mbak Puan, ini ada pernyataan dari Bang Adian kalau menyebut bahwa perseteruan Pak Jokowi dengan PDIP itu bermula dari Bu Mega menolak perpanjangan masa presiden. Artinya memang dulu Pak Jokowi sempat menginginkan 3 periode, Mbak. Tapi PDIP Menolaknya. Yang bisa saya sampaikan bahwa sesuai dengan sesuai dengan konstitusi, jabatan presiden itu adalah 2 kali. 5 kali 2 kali gitu, 10 tahun. Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana, kemudian seperti apa, kan waktu itu tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan 3 periode. Tapi benar Mbak, Pak Jokowi pernah datang ke Bu Mega untuk meminta hal itu, Mbak? Oh enggak, nggak pernah, setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Secara tersirat, Mbak. Bu Mega dengan Pak Jokowi, Mbak, yang viral, yang katanya Bu Mega menghempaskan tangan Pak Jokowi, mana mungkin ada tanggapan? Ini suka manas-manasin, mengemaskan tangan tuh bukan kan karena itu kan yang turun tangga itu kan. Iya. Turun tangga kan udah pegangan sama Mas Ganjar, kemudian nggak lihat namanya turun tangga kan fokus ke tangga, jadi nggak ada saling menghempas-hempas tuh, nggak ada sama sekali. Nggak kasih ibu tuh sepanjang masa, cuman urusan turun tangga aja sampai diperanjang. Pak, secara ADRT, Gibran gimana, Mbak? Mas Gibran bergabung ini apa sudah keluar dari PDIP? Secara ADRT kepartaian, Mbak? Kayak saya juga sampai saat ini kan nggak melihat Mas Gibran bergabung ke partai mana, karena kan hanya menjadi cawapres tapi nggak pakai baju kuning, nggak pakai baju biru, nggak pakai baju apa, tapi kan tadi bajunya baju biru muda koalisi kan, jadi ya seperti itu. Tapi Ibu dulu di Rakernas bilang bahwa tidak akan main-main dengan kader yang bermain 2 kaki, Mbak. Ibu Mega mengancam akan memecat kader yang bermain 2 kaki. Ya dengan ada di sana kan nggak usah bicara yang lain-lain, bahwa udah jadi cawapres itu aja. Tapi
Ini pertanyaan sama aja, cuman cara menanyakannya berbeda. Nah, itu. Mbak, soal potensi ada pemanfaatan fasilitas negara Ini Mbak agak ditakutkan oleh masyarakat juga nih Mbak. Ya, melibatkan untuk ya media yang punya kewajiban dan tanggung jawab untuk kemudian melihat hal tersebut. Apakah nantinya di lapangan ada hal seperti itu atau tidak. Jadi saya minta kepada seluruh media untuk bisa membantu pelaksanaan pemilu yang akan datang ini bisa berjalan jujur, adil, gembira, kemudian nggak bikin rakyat deg-degan dan tidak ada ketidakadilan bagi seluruh calon. tapi Mbak khawatir nggak Mbak ada kekhawatiran nggak dari kubunya fasilitas negara Karena ini kan Pak Jokowi masih aktif saat Mas Gibran dan maju. anak kandungnya masuk Pak Jokowi kan seorang negarawan dan dinyatakan sudah siap menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia dan tidak akan berpihak kepada siapapun ketiga calon tersebut. Ya jadi tugas check and balance di lapangan, pengawasannya ya di masyarakat. Jadi kita sama-sama menjaga pemilu ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mbak, ini Kah? terkait kedatangannya